Kami mengucap syukur malam ini, Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya bahwa kehadiran-Mu itu cukup bagi kami. Ada banyak orang yang sedang mengalami tekanan, persoalan, dan masalah, terutama di dalam keluarganya. Terutama juga di dalam pekerjaan, dan juga problem dalam keuangan. Tapi Tuhan berkata begini, fokus kepada keluarga, fokus kepada anak-anak, suami fokus kepada istri, istri fokus kepada suami dan anak-anak. Ketika engkau fokus dan membangun keunitian, belajar taat di situ, maka engkau menggenapi Matius 18:20. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka Tuhan hadir di sana. Maka ketika Tuhan hadir, maka ada jawaban, ada terobosan, ada jalan keluar. Banyak orang yang berdoa tapi dia tidak jaga hatinya. Banyak orang juga yang sibuk pelayanan tapi juga tidak jaga hatinya. Dan Tuhan mau suami istri, orang tua dan anak mulai belajar sepakat. Dan ketika Anda belajar sepakat ditambah dengan doa yang penuh kesepakatan, maka pintu-pintu yang baru akan dibukakan oleh Tuhan kepada kita. Setan mau berusaha untuk menghancurkan roh keunitian ini di dalam keluarga. Tapi Tuhan ada, datang untuk membangun ini kembali dalam keluarga. Ingat mujizat pertama itu terjadi dalam pesta perkawinan di Kana. Dan hari-hari terakhir ini juga, Tuhan ingin melakukan mujizat terjadi dalam keluarga. Yang tadinya anggur, kemanisan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang akan membuat kita bahagia, tiba-tiba hilang. Tapi ketika Tuhan ada, maka tidak ada kekurangan sama sekali. Bahkan anggur dari awal sampai anggur yang paling akhir. Anda memulai dari awal dengan manis, mengakhiri dengan manis. Memulai dengan roh, mengakhiri dengan roh. Tidak memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Atau tidak memulai dengan daging dan mengakhirinya dengan daging. Mungkin Anda memulai dengan daging, tapi harus mengakhirinya dengan roh. Dan Tuhan mau konsentrasi fokus kita kepada apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau. Ibadah itu penting, tapi Tuhan juga mau kita belajar sepakat dengan keluarga kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Ketika ada keunitian di situ, maka itu dasar, maka itu menjadi jembatan, itu menjadi alasan untuk Tuhan hadir di sana, untuk Tuhan menjawab doa-doa kita, dan untuk Tuhan perintahkan berkat-Nya ke sana. Hari ini, Tuhan mau supaya umat Tuhan kembali, membangun keunitian ini kembali. Kebesaran tanpa keunitian, artinya Anda sedang menunggu kehancuran. Kebesaran tidak akan dimulai tanpa keunitian lebih dulu. Tapi ketika Anda memulai dengan keunitian, maka kebesaran satu waktu akan datang kepada saudara. Kemuliaan akan datang dalam hidup kita. Sehingga kita akan menikmati semua yang terbaik dari janji-janji dan jaminan yang Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan mau ini ada dalam hati umat Tuhan. Dan Tuhan mau ini tumbuh dalam hati umat orang percaya. Supaya mereka tidak bias, mereka tidak distract, tidak dialihkan perhatian mereka. Tapi mata mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Tertuju kepada firman Tuhan. Mari bangun, mari katakan kepada suami, mari kita belajar unity. Mari katakan kepada istri, mari kita belajar unity. Anak-anak katakan kepada orang tua, mari kita belajar unity, sepakat. Dan kita akan lihat dalam bulan-bulan ini, bulan-bulan depan, tahun-tahun depan, kita akan berjalan dalam mujizat-mujizat yang luar biasa. Karena keunitian akan menarik Tuhan turun di tengah-tengah keluarga saudara. Dan ketika Tuhan ada di sana, engkau akan lihat perkara besar. Ketika Tuhan ada di tempat bisnismu, ada di tempat pekerjaanmu, ketika Anda unity, Anda akan lihat perkara besar. Jangan membatasi Tuhan dengan pikiran. Jangan membatasi Tuhan dengan cara kita. Karena setan akan pakai itu untuk menipu kita. Menggiring kita kepada kehancuran. Tapi mari posisikan pikiran kita pada pikiran Kristus. Dan Anda akan melihat kemenangan. Belajar sepakat dengan Tuhan. Unity dengan Tuhan. Belajar katakan amin. Belajar katakan sepakat. Belajar katakan setuju dengan firman Tuhan. Maka Anda akan melihat jalan-jalan yang tadinya sulit. Akan ujungnya itu akan membawa kepada pelabuhan kesukaan. Pelabuhan yang indah yang Anda akan nikmati kesukaan dari Tuhan. Dan Tuhan lebih menikmati proses daripada hasil. Karena itu belajar
untuk jalani proses dengan sukacita, jalani proses dengan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendewasakan kita, sehingga ketika Dia menjawab doa kita, kita siap menghandle berkat-berkat-Nya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Anugerah kebaikan ini turun bagi umat Tuhan. Hari-hari yang ke depan, kita akan jalani hari-hari yang sulit. Kita akan mendengar kabar-kabar perang, kita akan mendengar peperangan di mana-mana, kita akan mendengarkan sampar akan ada di mana-mana, kita akan dengarkan banjir, angin, puting beliung, kita akan melihat di mana-mana akan terjadi gempa bumi di mana-mana. Orang akan takut. Tapi ketika Anda belajar dalam membangun keunitian, maka itu protect Tuhan untuk saudara. Keadaanmu akan baik-baik, keluargamu akan terproteksi, akan ada perlindungan Tuhan sempurna. Sehingga saudara dan saya tidak perlu takut. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah-lembah kekelaman, Tuhan berkata bahwa tangan Tuhan akan menjaga. Penjagaan Tuhan itu hanya bagi mereka yang membangun keunitian, membangun kesatuan dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak, dengan suami, dengan anak-anak, dengan teman kerja, dengan rekan pelayanan, maka engkau akan melihat perlindungan Tuhan sempurna. Anugerah Tuhan ini turun bagi umat. Kekuatan ini turun bagi umat. Dalam nama Yesus Tuhan, untuk kami belajar mengerti tentang tujuan Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan. Bicara kepada kami malam ini, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.